Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Firdaus dengan NPM 52211110444, jurusan Hubungan Internasional. Dan di sini saya ingin menjawab pertanyaan untuk mata kuliah eh, organisasi dan kerjasama internasional. Nah, untuk pertanyaan nomor satu, apa yang dimaksud dengan kerjasama internasional? Apa perbedaannya dengan bantuan internasional? Kerjasama internasional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerjasama ini melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar negara. Kerjasama internasional dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan kepentingan lain yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Kerjasama yang dimaksud seperti terjadi dalam organisasi internasional yang seperti PBB atau juga Uni Eropa. Nah, sedangkan bantuan internasional adalah pemberian bantuan dari satu negara ke negara lain dalam bentuk uang, barang, atau jasa untuk membantu mengatasi masalah kemanusiaan seperti bencana alam atau konflik bersenjata. Perbedaan utama antara kerjasama internasional dan bantuan internasional adalah bahwa kerjasama internasional melibatkan dua negara atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan bantuan internasional hanya melibatkan satu negara yang memberikan bantuan kepada negara lain yang membutuhkan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan apa itu organisasi regional dan regionalisme. Organisasi regional adalah organisasi yang terdiri dari beberapa negara dalam satu wilayah geografis tertentu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian, keamanan, dan integrasi ekonomi. Kerjasama dalam bentuk organisasi regional dapat berupa kerjasama di bidang militer atau pertahanan dan juga yang bersifat ekonomi. Nah, contoh-contoh organisasi regional di Asia itu seperti ASEAN dan juga SAA-RC. Nah, kalau regionalisme adalah suatu ideologi atau gerakan yang mendorong kerjasama antar negara-negara dalam satu wilayah geografis tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari regionalisme dapat bervariasi, seperti meningkatkan perdagangan bebas antar negara, anggota, atau memperkuat keamanan regional. Regionalisme dapat mengarah pada pembentukan organisasi regional atau kerjasama informal antar negara-negara. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan sejarah berdirinya Mercosur. Mercosur adalah blok perdagangan regional di wilayah Amerika Latin yang memiliki 5 negara anggota, yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, dan juga Venezuela, di mana bertujuan untuk memudahkan pergerakan modal, barang, dan jasa antar sesama anggota dan sektor perekonomian, yang nantinya berdampak pada kesejahteraan regional. Mercosur tidak hanya berfokus pada bidang perekonomian dengan mengupayakan penghapusan hambatan perdagangan, seperti biaya cukai yang tinggi dan ketidaksetaraan pendapatan, tetapi juga memperluas dimensi kerjasama di bidang politik, keamanan, dan juga budaya. Nah, sejarah berdirinya Mercosur ini dimulai pada tahun 1985 ketika Brasil dan Argentina menandatangani perjanjian Iguazu yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar kedua negara. Kemudian pada tahun 1991, perjanjian ini diperluas dengan bergabungnya Paraguay sebagai anggota ketiga, Uruguay sebagai anggota keempat, dan setelah itu Venezuela menjadi anggota kelima. Perang Mercosur dipelopori dari inisiatif dua negara besar, dikenal sebagai Two Giant di Amerika Selatan, yaitu Argentina dan Brazil. Bermula dari keinginan dua negara tersebut untuk mempersatukan perekonomian Amerika Latin. Negara-negara di Amerika Latin yang semula memiliki hubungan rivalitas perlahan mulai menilai pentingnya kerjasama dalam kawasan. Mereka sendiri ingin perlahan terlepas dari dominasi dan bayang-bayang Amerika Serikat. Oleh karena itu, Mercosur sebagai bentuk kerjasama kawasan di Amerika Latin tentu mengupayakan perbaikan ekonomi dan integrasi regional dengan melakukan kerjasama antar negara dan membangun kerjasama dengan organisasi kawasan. Nah, struktur Mercosur ini terdiri dari dua badan,
yaitu Common Market Council yang bertugas untuk membuat kebijakan dan Common Market Group yang bertugas mengimplementasi kebijakan dan memonitor keputusan dewan. Nah, yang untuk pertanyaan terakhir yaitu keempat, mengapa Uni Eropa dan NATO menjadi standar organisasi kawasan yang ideal? Jelaskan. Uni Eropa dan NATO dianggap sebagai standar atau organisasi kawasan yang ideal karena keduanya memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur serta telah terbukti efektif dalam mencapai tujuan. Uni Eropa didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Eropa melalui integrasi ekonomi dan politik antar negara-negara anggota. Uni Eropa adalah ekonomi terbesar di dunia dengan 27 negara anggota. Melalui integrasi ekonomi, Uni Eropa berhasil menciptakan pasar internal yang besar dan membawa keuntungan ekonomi yang signifikan bagi negara-negara anggotanya. Selain itu, Uni Eropa juga memiliki soft power yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan global. Sementara itu, NATO adalah aliansi pertahanan militer yang didirikan pada tahun 1949. NATO bertujuan untuk melindungi negara anggota sejak awal. NATO telah membantu menjaga keamanan dan telah terlibat dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian internasional dan kontra terorisme. Bisa dibilang, NATO didirikan untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan kolektif negara-negara anggotanya dari ancaman luar. NATO telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Eropa selama beberapa dekade terakhir. Nah, kedua organisasi ini juga memiliki struktur organisasi yang kuat dan mekanisme pengambilan keputusan yang efektif. Bisa dibilang seperti itu yang sudah saya jelaskan. Uni Eropa memiliki lembaga-lembaga seperti Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa yang bekerja sama untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Uni Eropa. Nah, kalau memiliki sekretariat internasional yang bertanggung jawab atas operasi. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata dalam eh, jawaban saya dan juga perbuatan saya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.